Om. Ya Pak. Lagi ngapain Om? Ini lagi baca-baca ini nih. Insan Tama Special Moment. Mantap temanya. Menjadi pribadi yang taat sejak dini. Om. Hei, Sekarang kan lagi ada acara ODP. astagfirullahaladzim. Gimana sih? Yuk, kita mulai aja yuk. Ya udah Ya. cepetan. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Multaqa. Udah kelamaan, udah sana aja langsung ah. Udah kelamaan. Oke lah kalau gitu. Ya, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Kang Aidan, silakan. Masuk. Mangga, silakan. Silakan. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk ya. Duduk dulu. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Iya. Kita dipanjangkan umur ini. Alhamdulillah, ini suatu berkah ya bagi kita. Alhamdulillah ini. Jadi bisa ketemu lagi dalam program ODP kali ini. Alhamdulillah. Ini masih ODP ya. Iya, Yang ini pemirsa ceritanya ya. on spot ini. On spot. Iya. Soalnya tadi sendiri saya tuh udah lupa gitu kalau sekarang itu ada jadwal ODP. Oh gitu. Iya. Dan tadi tuh ada ini saya lagi baca-baca di depan apa acara untuk special moment, Insan Tama special moment. Lagi ngapain katanya? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Akhirnya ya udahlah. Ya inilah kantor saya. Jadi supaya nanti Kang Aidan tahu dan pemirsa tahu bahwasanya saya memang bukan hanya mengisi ODP tentang remaja pendidikan, tapi saya juga pendidik. Makanya inilah lembaga pendidikan. Silakan apa yang bisa dibantu Kang Aidan? Iya nih, panas untuk Multaqa TV ini untuk channel ODP ini kayaknya makin seru ini. Nah ceritanya itu salah satu pemirsa kita itu bahkan ada yang request gitu. Request. Iya. Jadi requestnya itu adalah dengan tema istilahnya orang tua itu butuh, maaf maksudnya remaja itu butuh bokap sama nyokap. Butuh peranan gitu ya. Iya, jadi intinya seperti itu lagunya Mas. Mantap nih pokoknya sama Pak Anas malah. Iya, jadi belum apa-apa udah paham gitu apa yang saya maksud. Keren ini. Iya. Ya memang kalau tentang remaja atau anak-anak gitu ya. Tadi keren banget itu nyebutnya gaul banget bokap dan nyokap. Jadi remaja butuh peran bokap nyokap begitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas, dan ini ternyata request daripada pemirsa MTV ya, yang memang ODP ya, apa namanya obrolan dia pendidikan yang luar biasa sekali. Ya, ini panas kita nyambung lagi nih ya. Jadi terkait dengan request pemirsa Multaqa TV ya, itu terkait pendidikan anak usia dini yang dimana orang tuanya itu sibuk misalnya kedua-duanya nih. Ini kayaknya di kolom komen itu ya. Berarti pemirsa ini memang benar-benar ngikutin ODP. Betul, iya. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas tentang ini ya. Memang ini fenomena sekali. Lebih-lebih banyak sekali orang tua yang memang karir ya, bekerja. Ternyata bukan hanya ayah yang bekerja, ternyata ibunda juga bekerja. Lantas di rumah gitu ya, anak-anak seperti apa ya, khususnya kalau umur-umur remaja, usaha pada umur-umur yang masih sekolah gitu ya. Ini sangat miris bagi anak ya. Anak sebagai pendidik dan juga orang tua di sini begitu ya, yang memang ini harus tetap ada pengasuhan atau ada peran orang tua itu. Ya benar, panas. Yang dimana ini udah keumuman kayaknya sekarang ini terjadi ya seperti ini. Apakah itu dia anak itu masih kecil ataupun dia udah dewasa ataupun remaja, ternyata di lapangan itu banyak. Jadi seolah-olah kehilangan sosok orang tua gitu karena tadi kesibukan kerjanya. Bahkan anak itu banyak yang mengatakan gedenya itu sama pembantunya. Oh iya. Ini yang Ana maksud ya, yang saya maksud itu ketika segmen pertama kalau nggak salah ya, yang disebut anak tiri. Nah, gitu. Sebelum membahas arah ke sana, Ana ingin menyampaikan juga ini sekaligus
Ana mengingat segmen sebelumnya itu ya, anak kurang menjawab dengan Kang Aidan tentang tujuan hidup ya. Bahwasanya tujuan hidup manusia itu adalah dalam firman Allah SWT, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadi abdillah, hamba Allah. Jadi apapun yang dilakukan, baik itu orang tua atau yang lain, itu adalah semata-mata mengabdi kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Sehingga ketika mengasuh atau mendidik anak, itu tidak berat. Karena dia pada faktanya itu adalah mendidik, tapi secara tidak langsung itu adalah mengabdi kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang berikutnya, betul yang disampaikan Kang Aidan tadi, bahwasanya bagaimana nih akhirnya nyaman dengan pembantu ya, teteh, bibi gitu ya, atau dengan teman lain. Ini fenomena, ya fenomena. Inilah yang disebut remaja tiri. Kenapa remaja tiri? Karena kasih sayang dan sebagainya yang dibutuhkan oleh remaja tersebut tidak didapatkan di rumah. Bahkan orang tua ketika menyekolahkan putra-putrinya, dia serahkan semuanya ke sekolah. Ada orang tua yang mempunyai pembantu, katakanlah ya, yang membantu di rumah begitu ya, PRT begitu, menyerahkan segalanya, walau alam diasuh atau tidak, atau benar-benar rapi atau tidak begitu. Bahkan sampai tidak nyaman dengan orang tuanya, malah nyamannya dengan pembantunya. Fenomena dong, artis itu banyak dong yang anak-anak seperti itu. Nah ini yang memang sangat miris sekali, Kang Aidan. Ya benar, panas. Jadi memang remaja saat ini ya, memang keadaannya seperti itu gitu ya, miris kita. Kenapa? Karena memang sama orang tua itu tidak mau terbuka. Ya. Malah ke orang lain yang bukan haknya, yang harusnya mereka tutup-tutupi, seharusnya jangan terbuka dengan orang itu, malah terbuka gitu ya. Contohnya dengan temannya. Baik, ya. Jadi gini, membahas tentang request apa yang pemirsa tadi, bahasanya bagaimana nih pendidikan anak usia dini, yang dimana fenomenanya adalah orang tuanya sibuk. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana tuh orang tua, bagaimana tuh menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya tidak masuk ke sana. Tapi saya ingin membahas bahwasanya apa sih yang dibutuhkan remaja? Apa sih yang dibutuhkan anak? Saya pernah remaja, saya pernah anak-anak, sehingga merasakan itu, begitu ya. Nah, disitulah peran orang tua harus muncul, ada. Apa itu? Yang pertama, ya. Jadi peran orang tua adalah sebagai panutan, ya, sebagai panutan. Betul, suri tauladan. Panutannya apa? Banyak dong. Remaja sekarang yang diminta ke orang tuanya dikritik ya. Kamu tuh harus baik. Kamu tuh harus menjadi anak yang soleh. Kamu tuh harus rajin belajar, ke sekolah harus bagus gitu ya. Pertanyaannya, anak-anak tahu apa itu baik. Apa itu menghormati orang tua. Tidak akan tahu selama orang tua tidak mencontohkan. Akhirnya ketika orang tua tidak mencontohkan secara tidak langsung gitu ya, atau secara langsung, itu dia anak-anak akan berinteraksi dengan banyak sesama jenis atau lawan sebayanya, yang dimana dia akan mencontohkan, oh umuran remaja tuh kayak gitu. Ilustrasi langsung, fakta. Remaja biasanya dia akan cenderung mencontohkan tuh yang terlihat. Saya ini ternyata anak sekolah remaja, tapi nggak tahu mana itu baik, mana itu perbuatan yang memang diharuskan orang tua di rumah baik itu. Sehingga dia ketika jalan-jalan di mall, nongkrong, kongkow bareng. Kongkow bareng itu nongkrong, Kang Aidan. Ini bahasa gaul. Jadi ketika kongkow bareng, dia melihat seumurannya. Itu seumuran. Oh ternyata remaja itu begitu. Apa tuh yang dia lihat? Iya, gandengan tangan lawan jenis. Oh berarti kalau remaja itu harus punya lawan jenis, harus punya pasangan, harus punya pacar. Sehingga dia lakukan. Karena nggak ada suri tauladan. Dan peran orang tua sebagai panutan pun sama. Ketika ada lawan jenis datang ke rumahnya, saya kira tidak baik jika itu ditinggalkan berdua. Karena kalian ketika ada, mau ketemu siapa? Ketemu si Fulan. Kalau itu perempuan yang datang. Tapi kalau laki yang datang mau ketemu siapa? Fulani, gitu ya. Perempuan lah ya, gitu ya. Oh ya, nanti dipanggil ya, kata orang tuanya. Ketika dipanggil, udah aja tinggal. Satu. Jadi nggak ada peran orang tua sebagai panutan. Ada peran orang tua sebagai pengawas. Jadi untuk mengawasi. Tapi hati-hati, mengawasi dalam rangka bukan untuk membuat anak tercampuri dalam urusan keremajaannya. Tertekan gitu ya. Tapi mengawasi dia tahu, orang tua jam sekarang harus gaul. Harus tahu siapa itu teman-teman anaknya, di mana itu bergaulnya, Kang Aidan,
saya sebagai pendidik dan pernah menjadi guru konseling, itu saya tahu spot-spot, titik-titik di mana anak itu nongkrong. Ini di Cilegon, ada yang disebut urugan. Wes nggak usah dijelaskan. Itu pasti yang nonton, yang pernah dapat materi saya di sini, urugan tuh pasti senyum. Oh iya tahu. Sekarang udah nggak urugan karena udah dipagar. Anak nggak nyebutkan nama wilayahnya karena itu kurang baik. Urugan. Ada lagi di situ adalah jalur trek. Ada, ya. Karena saya risih sekali kalau menyebut wilayah ya. Karena itu wilayah-wilayah yang memang biasa dia tongkrong gitu ya. Jadi harus mengawasi, melihat, monitor. Yang ketiga adalah orang tua itu sebagai penasehat. Peran penasehat. Penasehat itu bukan menggurui. Ajak anak ya ketika dia melakukan kesalahan atau apa, nasihati. Sesuai dengan umurannya. Ya, masukkan informasi-informasi yang baik, masukkan ilmu-ilmu yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu peran orang tua sebagai teman. Teman. Maka ajaklah ngobrol anak tuh. Kadang kalau anak tuh tidak dekat dengan orang tua. Saya di rumah banyak anak-anak yang main ke rumah saya, remaja. Udah di komplek, ya, perumahan 11 segala. Pada main di situ nih, Bro. Entah kenapa mereka senang dengan saya, nggak tahu. Kalau umuran kelas 2 SD, apalagi yang 3 tahun, 4 tahun ya, itu Kang Aidan duduk di sini. Ada yang ke sini. Biarkan dia senang. Gitu. Ingat, orang tua harus sabar. Apa sabarnya? Jangan sampai terganggu ketika capek, ini berisik banget gitu kan. Nggak apa-apa, seneng. Acak-acakan, nggak apa-apa, nanti kita bereskan. Ada barang pecah nih, akhirnya pecah. Ya salahnya saja, simpennya di situ padahal anak-anak pada main. Coba singkirkan. Nah begitu. Nah ini yang peran sebagai teman. Ada komunikator. Peran orang tua sebagai komunikator. Ketika anak punya masalah, apa, itu komunikator. Komunikasi. Ngobrol, ada apa? Gimana, curhat. Ngajak curhat. Curhat itu bukan berarti anak digurui. Bukan. Jangan salah paham. Jadi curhat, cerita. Sampai-sampai di rumah saya, Kang Aidan, anak-anak yang umuran SD kelas 5 gitu ya, itu sampai nggak ngeh kalau ngobrol dengan saya. Apa ciri nggak ngehnya? Gini, ketika ngobrol gitu ya, sampai ngeluarin kalimat kamu, lo. Manggilnya om. Betul, seolah temennya, karena udah merasa nyaman. Om Nas panggilnya kan di rumah. Om Nas, tahu nggak kamu? Gini loh, di sana tuh gini-gini. Ada temennya nyolek. Kok sama Om Nas kamu? Maaf Om. Itu saking sudah akrabnya. Jadi ini yang harus nyaman dulu, komunikator. Ya, jadi teman, udah teman, komunikator, ada komunikasi. Ya. Dan selanjutnya peran orang tua itu apa sih? Peran orang tua dalam penanaman diri. Nah, ini yang penting, penanaman diri. Berikan semangat, tanamkan diri, yakinkan. Anak paling gak seneng dibanding-bandingkan. Sok ini kayaknya setuju deh kalau umpamanya sahabat MTV gitu ya, yang memang anak dibanding-bandingkan. Biasanya orang tua, kamu coba sih rajin, tuh lihat si Anu. Nah gitu. Jangan. Gitu. Karena membandingkan. Bolehlah kalau papa sih senangnya, mama sih senangnya, abi sih senangnya begini-begini, umi nah gitu. Senang dia, ya, atau dicontohkan gitu. Jadi ini adalah peran orang tua sebagai apa? Penanaman diri. Dan peran orang tua konsep diri, kasih konsep diri anak itu. Tetap aja anak akan dewasa, ya, akan tumbuh terus. Maka tanamkan visi misinya. Visinya adalah abdillah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misinya maka berbuat baik, akhlak sesuai dengan Islam gitu. Dan yang terakhir adalah konsep orang tua, peran orang tua ya, yang dimana sebagai apa namanya? Sebagai bimbingan agama. Ustadz, anak saya muda ngaji, udahlah aman di Ustadz. Jangan serahkan. Pada dasarnya Madrasatul Ula atau pendidikan awal itu adalah di rumah. Nah, inilah yang memang peran orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang sibuk? Penuhi dasarnya dulu, sesuai dengan umur. Kalau umur anak masih pengasuhan, kalau dalam Islam ya, dalam buku kalau nggak salah Nizamul Istimai ya, itu adalah hadona ya, pengasuhan, itu harus ngasuh dulu. Jangan ditinggalkan bersama orang tua terus. Nah kalau lambat laun ya tentu fakta lah Kang Aidan, faktanya adalah ada orang tua yang memang membutuhkan begitu ya, membutuhkan pemasukan belanja atau apa, apalagi kalau single parent, repot tuh ya kalau single parent. Kenapa dia butuh? Maka pahami anak bahwasanya mama itu katakanlah kalau itu adalah orang tuanya
yang meninggal ada bapaknya. Mama ini sedang begini-begini, itu dipahami, komunikator. Begitu Kang Idan? Ya. Ya. Kita kalau ngobrolin pendidikan itu kayaknya penting banget lah istilahnya. Penting, betul. Apalagi khususnya yang berumah tangga gitu ya, terus Iya. punya anak Iya. gitu ya. Itu bagaimana cara mendidik anak itu Betul. penting gitu ya. Jadi gini, Kang Idan, kalau ingin berumah tangga, maka persiapkan segalanya. Jadi bukan hanya suka, cocok, siap dalam hal materi, bukan ilmu terutama. Ada dalam Islam itu ada yang namanya pemenuhan jasmani dan rohani. Jasmani adalah apa? Pemenuhan fisik, materi segala macam. Rohani apa? Maaf, rohani itu adalah nasihat. Kasihan istri dimarahin terus gitu. Padahal pertanyaannya sudah dikasih tahu belum? Dapat ilmunya enggak istri? Gitu kurang lebihnya. Jadi memang orang tua ini ya, berarti kita itu istilahnya harus memberikan hak anak gitu ya. Betul. Jadi orang tua juga sebagai figur, sebagai teladan bagi anak gitu ya. Betul. Sehingga dia mendapatkan haknya itu dari orang tua Betul. gitu ya. Bahkan kalau terkait tadi itu kita menyuruh anak begini tapi pemahamannya ya nggak ada, ini yang repot. Iya, contohnya nggak ada, sehingga dia nyari Iya. contoh Kang Edan. Ketika nyari contoh, iya kalau yang tepat. Kalau nggak tepat, dia akan contohkan. Iya. Makanya sangat wajar tapi tidak dimaklumi. Itu kalau ada remaja yang memang dia aktivitas interaksinya itu ya gaulnya gaul ya pacaran, gandengan tangan, bahkan nggak malu-malu. Ya wajar lah karena nggak ada contoh. Yang baik tuh kayak gimana begitu loh di rumah. Ada dikatakan yang baik di rumah tapi dengan cara keras. Tadi nggak konsep orang tua teman gitu, bukan, tapi keras. Udah kamu di sini gitu kan. Jangan main karena nggak baik itu. Kerasnya nggak bisa, makin penasaran anak itu. Berikan kenyamanan di keluarga begitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting berarti. Penting sekali. Karena menentukan terutama visi misi hidup dan mati anak ini ya. Betul. Jadi harus bisa menanamkan istilahnya siapa sang penciptanya gitu Betul, ya, seperti betul. itu. Jadi emang harus tertanam ataupun terpatri dalam jiwa anak itu. Nah, memang sayangnya ini ya panas ya. Untuk saat ini sepertinya gitu ya. Iya. Kenapa banyak fenomena istilahnya para generasi muda atau remaja ini kok kayaknya tidak sesuai dengan harapan itu? Bagaimana itu Ustaz, seharusnya itu? Ya, harapan itu universal, ya. Harapan oleh siapa? Harapan kalau menurut pandangan manusia, setiap orang tua berbeda-beda, Kang Edan. Ada harapan orang tua A dengan orang tua B itu beda. Nah, perbedaan inilah yang tidak menjadikan anak itu benar-benar melakukan apa yang memang sesuai dengan yang semestinya. Maka harusnya bagaimana? Harusnya adalah agama. Tanamkan agama di situ. Jadi sehingga ketika mengajarkan anak, itu prinsipnya bukan karena pengennya orang tua. Orang tua keumuman sekarang apa? Coba sih kamu nih rajin. Dulu bapakmu ini dididik bapak, gitu loh. Begini keras. Jadi menyamakan apa yang sudah didapatkan oleh orang tua atau kakek si anak itu dicontohkan oleh bapaknya, sehingga zaman sekarang nggak cocok, nggak pas karena zamannya beda, sehingga kita harus bergaul. Gadget ada gitu zaman dulu jarang sekali, bahkan nggak ada nyaris, sehingga kita harus tahu aplikasi apa saja yang ada, bagaimana itu jalan aplikasi dan sebagainya. Jadi nggak bisa mencontohkan, kamu harus mencontohkan bapak, karena bapak tuh dulu diasih kayak gini, nggak bisa kayak gitu sekarang. Nah, jadi tidak memaksakan demikian, tapi memahami juga perkembangan teknologi, perkembangan zaman, sehingga anak tuh tahu tidak ketinggalan zaman, tapi tetap dalam koridor agama itu Islam, begitu. Ya semakin mengerucut ini Pak Anas ya. Jadi memang betul ya, yang namanya anak itu butuh peran, istilahnya bahasa keren remajanya butuh bokap dan nyokap gitu ya. Jadi memang istilahnya ya butuh agar mereka itu terarah gitu ya, kemana gitu arah hidupnya gitu ya. Jadi dengan penanaman pemahaman dari orang tua, bagaimana mereka cara mengolah perasaannya dan pikirannya itu sesuai dengan Islam, itu memang ternyata butuh sekali berarti dari peran orang tua. Ya karena itu adalah pemenuhan fitrah juga yang kemarin kita bahas ya, bahwasanya ada fitrah
apa namanya, menyukai lawan jenis. Ghorizatul nau lah ya kalau bahasa istilahnya itu, atau keakuan diri, ghorizatul baqo gitu ya, yang memang ini yang harus dijelaskan oleh orang tua. Maka disitulah peran orang tua agar memahamkan sesuai dengan Islam. Insya Allah kalau landasan dasarnya adalah Islam, insya Allah akan bisa anak itu baik ya, tidak menurut orang tua atau keinginan orang tua semata, memaksakan anaknya agar mengikuti orang tuanya, tidak begitu. Tapi orang tua yang mengajarkan sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan koridor agama begitu. Insya Allah anak itu akan bisa apa ya, terpenuhi gitulah. Karena remaja zaman sekarang itu ya, atau anak zaman sekarang itu ya butuh bokap nyokap, nggak bisa ditinggalkan kayak gitu itu. Ini yang penting gitu Kang Aidan. Bahkan istilahnya kalau tidak mendapatkan haknya, justru mereka itu akan beralih kepada yang lain. Pasti nyari. Kenapa? Karena remaja atau anak itu manusia. Manusia itu fitrah. Makanya pernah kita bahas fitrah. Dia akan nyari karena fitrahnya belum dapat. Apa itu? Kasih sayang. Ghorizatul baqo. Disinilah yang memang harus dia dapatkan. Terserah mau dari manapun, yang penting dia terpenuhi. Maka daripada dapatnya di luar, maka peran orang tua cegat di situ. Nah, bagaimana dengan orang tua yang bekerja tadi? Sedikit ngulas doang. Maka cari yang bisa nemani sementara pengganti orang tua begitu. Ya, Baik. itu. Ya, makasih Panas. Ya. Terima kasih nih sudah sudi menerima kunjungan kami. Insya Allah silakan, kami terbuka. Jadi mendadak ini ya, mohon maaf ini ya. Gak apa-apa. Gitu. Ya inilah tempat kerja saya gitu ya, yang memang berkecimpung dengan remaja juga, anak-anak juga. Bahkan saya ini sering tempat curhatan anak-anak. Banyak sekali curhatan anak di saya, dan saya paham betul karena dari curhatan, bukan sebagai dukun ya, nebak karakter anak, tapi memang saya tahu karena dari curhatan tersebut. Ada ilmunya juga tentunya. Ada ilmunya. Tidak sembarangan ya. Baik, Sobat Multaqo TV, senang pada kali ini bisa ketemu dengan Pak Anas ya. Insya Allah ikuti terus acara ODP, yaitu obrolan dunia pendidikan, dan jangan lupa tentunya ya, klik like ya, like, komen, subscribe. Nah itu penting tuh ya. Baik Sobat Multaqo TV, karena memang waktu yang sudah artinya tidak memungkinkan, saya Aidan sebagai host di acara ODP ini undur diri. Terima kasih, saksikan terus program kami. Insya Allah akan terus kami sajikan yang lebih baik lagi. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aidan sudah datang.